Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Master Sekte Tantai Xuanzong menawarkan jabatan kepala pintu dalam kepada Tan Yun. Namun mendengar perkataan Master Sekte Tantai itu, semua murid dan para kepala divisi Sekte Huanfu lainnya terkejut. Semua orang tidak pernah membayangkan bahwa Master Sekte akan benar-benar menjunjung tinggi Tan Yun sehingga dia secara pribadi akan menunjuknya sebagai kepala alkemia pintu dalam. Pada saat ini, hal yang paling menjengkelkan adalah Taois Murong dan kepala divisi formasi dan kepala divisi jimat pintu bagian dalam. Mereka bertiga mendengarnya dengan jelas, bahwa Tan Yun baru saja mengatakan bahwa ketika dia masih menjadi murid luar, dia sudah menjadi alkemis hebat tingkat suci. Pada saat ini, mereka bertiga menyesali keputusan mereka waktu itu. Mereka tidak sabar untuk kembali ke masa lalu dan kembali ke lebih dari 2 tahun yang lalu. Pada saat itu, pada hari ketika 9 kepala pintu dalam pergi ke sekte luar untuk memilih murid, Tan Yun adalah seseorang yang tidak diinginkan oleh kepala manapun untuk dibawa ke pintu dalam. Dan pada saat ini, di antara ketiganya, yang paling merasakan sakit hati adalah Taois Murong, karena Zhong Wu Xiao berlutut di depannya dan memohon padanya untuk menerima Tan Yun, tapi dia tetap menolak waktu itu. Pada saat ini, Taois Murong menduga bahwa karena pencapaian alkimia Tan Yun telah mencapai master alkimia besar dari peringkat suci, maka pencapaiannya di penempaan senjata mungkin bukan master dari peringkat menengah, tetapi master besar dari peringkat suci. Dan adegan di mana Tantai Xuanzong secara pribadi menyebut Tan Yun sebagai kepala pintu dalam alkemia adalah ejekan bagi mereka bertiga. Ini seperti tamparan tak terlihat di wajah, terus-menerus menamparkan pipi ketiganya. Namun, tepat ketika semua orang di Huangfu Shengzong berpikir bahwa Tan Yun akan berterima kasih dan menerima tawarannya, adegan membingungkan terjadi. Tan Yun tampak tersanjung, dan ketika Tan Yun hendak berlutut dan membungkuk kepada Tantai Xuanzong, Tan Yun dihentikan oleh Tantai Xuanzong sambil tersenyum dan berkata, Tuan Sekte ini mengatakan bahwa kamu tidak perlu berlutut kapan saja, kamu cukup berdiri, di depanku, ucap dari Tantai Xuanzong. Terima kasih Master Sekte, ucap dari Tan Yun, lalu setelah itu Tan Yun berkata lagi, lapor kepada Kepala Sekte, murid ini hanya memiliki sedikit pengetahuan, dan murid ini tidak memiliki kemampuan untuk mengelola pintu dalam alkemia, ucap dari Tan Yun. Tidak apa-apa, Master Sekte akan meminta Subing untuk membimbing Anda sampai Anda dapat sepenuhnya bisa memikul beban, ucap dari Tantai Xuanzong. Master Sekte, tolong ambil kembali keputusanmu, murid ini benar-benar tidak bisa menanggung beban ini, murid ini hanya ingin berkultivasi dengan baik dan membuat prestasi di masa depan, ucap dari Tan Yun. Tan Yun secara alami tidak akan menjadi kepala pintu dalam divisi alkemia, karena apa yang sangat dia butuhkan adalah sumber daya kultivasi, dan berusaha untuk memupuk kekuatan untuk balas dendam. Dan pada saat ini, melihat bahwa Tan Yun tidak bersikeras melakukan ini untuk ketenaran dan kekayaan, Tantai Xuanzong sangat menyukai Tan Yun, dia tiba-tiba memikirkan putri tunggalnya Tantai Xianer. Tantai Xuanzong tersenyum dan berkata, oke, sepertinya ini sulit, tapi, ngomong-ngomong, Tan Yun, berapa umurmu tahun ini? Ucap dari Tantai Xuanzong. Lapor kepada Master Sekte, murid ini berusia 22 tahun sekarang, ucap dari Tan Yun. Mendengar perkataan itu, Tantai Xuanzong terkejut dan kemudian bergumam di dalam hatinya, apa, di usia yang begitu muda, dia berada di tingkat ke-9 dari pemurnian alam jiwa, dan dia sudah menjadi seorang alkemis hebat tingkat suci, gumam dari Tantai Xuanzong. Lalu setelah itu Tantai Xuanzong tercengang, dan kemudian memikirkan guru Tan Yun. Ada juga seorang master dengan latar belakang yang dalam, Tantai Xuanzong berpikir bahwa Tan Yun benar-benar cocok dengan anaknya yang berharga. Pada saat ini, mata Tan Yun tertuju pada mata Tantai Xuanzong, dan Tan Yun tidak tahu apa yang dipikirkan Tantai Xuanzong. Lalu setelah beberapa saat, Tantai Xuanzong mengangguk sambil tersenyum, dan memuji, oke, Anda memiliki masa depan yang cerah, Master Sekte ini optimis tentang Anda, ucap dari Tantai Xuanzong. Terima kasih Master Sekte atas bantuan Anda, murid ini tersanjung, ucap dari Tan Yun dengan hormat.
Tan Yun menolak posisi kepala pintu dalam Danmai, dan semua orang di Huangfu Shengzong merasa luar biasa. Kebanyakan orang berpikir bahwa Tan Yun sangatlah rendah hati. Dan di akhir percakapan antara Tantai Xuanzong dan Tan Yun, Sugeyu dan Ru Yan Wuji menjelaskan kepada murid berikutnya yang akan berpartisipasi dalam kompetisi seni. Tak perlu dikatakan isinya, itu pasti untuk mendorong murid-murid artefak untuk keluar semua. Meskipun divisi alkemia Huangfu Shengzong memenangkan kejuaraan dan mencetak keunggulan, Sugeyu dan Ru Yan Wuji tidak peduli. Di mata keduanya, Huangfu Shengzong akan sepenuhnya dikalahkan dalam kompetisi besar artefak, jimat, dan formasi, dan pada akhirnya, itu masih tidak akan dapat mengubah belenggu yang telah berada di bagian bawah dari 4 kompetisi, selama 10.000 tahun. Lalu sesaat kemudian, Ru Yan Wuji berteriak, "Semuanya, diam!" Ucap dari Ru Yan Wuji berhenti di platform tinggi, dan suara nyaring terdengar di langit di atas ladang keberuntungan abadi. Selanjutnya, mari kita adakan kompetisi besar dalam artefak. Kompetisi ini dibagi menjadi 3 kompetisi. Kompetisi pertama, menonton identifikasi harta karun dibagi menjadi 3 putaran. Babak kedua, wawasan Guanbao, dibagi menjadi 2 putaran. Babak ketiga, kompetisi pemurnian, hanya ada 1 putaran. Putaran pertama, 2 istana dan 1 kasing, masing-masing dimainkan 50 murid artefak dari alam jiwa janin. Mode seni artefak 3 pertempuran sama dengan mode 3 pertempuran alkimia, satu-satunya perbedaan adalah tidak ada yang menutup mata untuk mengidentifikasi harta karun. Lagi pula, banyak senjata ajaib tidak berbau dan tidak dapat dibedakan. Segera, Sekte Abadi-Abadi mengeluarkan 49 muridnya, karena 1 orang lagi Zhong Hantong telah dibunuh oleh Tan Yun. Jadi murid berpartisipasinya adalah 49 orang, dan Istana Jiwa Abadi mengeluarkan 50 muridnya dan mereka berdiri di tengah platform tinggi. Huangfu Shengzong hanya memiliki 49 orang. Selain Gongsun Ruoxi, ada 3 jenius di pintu dalam Taois Murong, yaitu Cao Bin, Zhong Hantong, dan Wang Lun. Karena Cao Bin telah terluka parah karena disebabkan Tan Yun, jadi Cao Bin tidak bisa ikut berpartisipasi kali ini. Sebagai murid langsung Taois Murong Sishi, Zhongwu Xiao telah dikultivasikan oleh Taois Murong selama lebih dari 2 tahun, meskipun Xiao sekarang adalah pengrajin tingkat rendah, dia tidak bisa bermain dan harus menonton dari pinggir, namun pada saat ini Taois Murong berkata, "Xiao, kamu naik dan coba juga," ucap dari Taois Murong memandang Zhongwu Xiao. "Baik guru," ucap dari Xiao sedikit mengangguk dan datang ke tengah platform tinggi. Dan pada saat ini Gongsun Ruxi memikirkan, kata-kata kakeknya yaitu Gongsun Yangchun seorang kepala alkemia di gerbang suci. Pada saat itu kakeknya menyuruh Gongsun Ruxi untuk tidak mengeluarkan semua kekuatannya pada saat pertandingan, karena kakeknya Gongsun Yangchun tidak ingin divisi artefak memiliki prestasi lebih tinggi dari divisi alkemianya. Namun sekarang, Gongsun Ruoxi pun berpikir, bahwa jika dirinya mengeluarkan semua kekuatannya, itu tidak akan mungkin melebihi pencapaian yang dicapai divisi alkemia, jadi Gongsun Ruxi sekarang tidak perlu khawatir lagi dengan kata-kata kakeknya Gongsun Yangchun. Master Sekte ini mengumumkan bahwa putaran pertama dari game pertama seni peralatan, kompetisi peringkat harta karun, secara resmi dimulai, ucap Ru Yan Wuji mengumumkan. Lalu setelah itu Zugeyu datang ke 150 murid dan berkata tanpa ragu berkata, murid Huangfu Shengzong dan Sekte Abadi-Abadi akan dinilai terlebih dahulu. Waktu penilaian adalah 10 napas, dan 10 poin akan diberikan untuk setiap pertanyaan. Itu adalah pedang terbang, senjata roh atribut air berkualitas tinggi, ucap dari Tan Yun pada dirinya sendiri sambil menonton pertandingan. Lalu setelah 10 napas, penilaian selesai, dan 150 orang menyerahkan slip giok. Akibatnya, Tantai Xuanzong mengerutkan kening. Setelah membaca jawabannya, Sugeyu mengumumkan, murid Sekte Huangfu Shengzong, Gongsun Ruoxi, Wang Lun, dan 16 orang lainnya menjawab dengan benar dan mendapat 160 poin. Dan Sekte Abadi-Abadi, Gao Wanyu, dan 39 orang menjawab dengan benar dan mendapat 390 poin, ucap dari Sugeyu. Setelah itu, Ru Yan Wuji datang ke depan 150 orang, dan mengeluarkan pedang merah menyala dari cincin penyimpanannya,
dan membiarkan murid Huangfu Shengzong dan Sekte Jiwa Abadi mengidentifikasinya. 10 napas kemudian, ketika hasil penilaian diumumkan, wajah Tantai Xuanzong menjadi lebih jelek. Karena kali ini, hanya 15 orang dari Huangfu Shengzong yang menjawab dengan benar dan mencetak 150 poin, sedangkan 41 orang dari Shensun Xiangong menjawab dengan benar dan mendapat 410 poin. Lalu setelah itu, Tantai Xuanzong datang ke kerumunan, mengeluarkan tombak hitam legam dari cincin penyimpanannya, dan membiarkan para murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Sekte Jiwa Abadi menjawab pertanyaan. Setelah 10 napas, 100 murid menyerahkan slip giok. Tantai Xuanzong melihat pencapaian murid-murid itu dan merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Pada saat ini Tantai Xuanzong menggelengkan kepalanya dan berkata, ada 50 orang di Sekte Abadi-Abadi, di mana 39 orang menjawab dengan benar dan mencetak 390 poin. Menambahkan 390 poin sebelumnya, skor kumulatif adalah 780 poin. Dan Sekte Jiwa Abadi ini mendapat 410 poin, dan skor kumulatif adalah 830 poin. Sekarang penguasa ini mengumumkan bahwa game pertama dari game pertama artefak, Sekte Jiwa Abadi kini memimpin dengan 830 poin. Sekte Abadi-Abadi tertinggal 780 poin. Sekte Huangfu 310 poin dan adalah yang terakhir untuk saat ini, ucap dari Tantai Xuanzong. Lalu setelah itu, Tantai Xuanzong menarik napas dalam-dalam dan duduk. Perbedaan antara sekte saya dan Istana Jiwa Abadi adalah 50 poin pada awalnya. Ini bukan pertanda baik, ucap dari Ruyan Wuji di dalam hatinya. Lalu kemudian Ruyan Wuji diam-diam berkata, bangkit dan mengumumkan, sekarang, putaran kedua dari babak pertama dari seni peralatan, Guanbao dengan cepat mengidentifikasi jawabannya. Sekte Jiwa Abadi, Sekte Abadi-Abadi, dan Sekte Suci Huangfu masing-masing akan memainkan permainan. Responden harus secara akurat menyebutkan tahun, properti, dan nama bahan pemurnian. Tujuan putaran penilaian ini adalah untuk memverifikasi bahwa para murid adalah seorang jenius di sekte dalam yang sangat berpengetahuan. Pada saat yang sama, sebagai pengrajin, bahan kerajinan harus dikuasai oleh semua orang. Sama seperti seorang alkemis, seseorang harus menghafal berbagai obat spiritual dengan hati. Lalu setelah Ruyan berhenti berbicara, dia melihat ke arah tetua agung dari pintu bagian dalam Sekte Abadi-Abadi dan bertanya, siapa yang akan mewakili sekte saya, ucap dari Ruyan Wuji. Penatua itu berpikir bahwa Tuo Bazantian, yang dibunuh oleh Tan Yun, adalah senjata tingkat tinggi, yang juga merupakan satu-satunya master tingkat tinggi dari murid-murid dalam dari Sekte Abadi-Abadi. Penatua itu merasa sakit hati untuk sementara waktu. Lapor kepada Master Sekte, sekarang muridku Zantian telah pergi, jadi Yao Xin kini yang bisa bermain, ucap dari Tetua Agung. Di antara murid-murid artefak pintu dalam dari Sekte Abadi-Abadi, ada total 29 pengrajin master tingkat menengah, dan Yao Xin adalah orang yang paling menonjol. Ya, Ruyan Wuji menghela nafas, wajahnya tegak, Yao Xin bertarung, kamu tidak boleh kalah, ucap dari Ruyan Wuji. Baik murid patuh, ucap dari Yao Xin seorang wanita dalam gaun hijau seperti bunga dan batu giok datang ke tengah platform tinggi. Pada saat ini, Zhuge Yu berkata dengan acuh tak acuh, Li Guyi, kamulah yang akan bertarung. Murid patuh, ucap dari seorang pemuda berjubah putih berjalan dengan mantap ke tengah platform tinggi. Murong Sishi, siapa yang lebih aman mewakili sekteku? Ucap dari Tantai Xuanzong memandang ke samping ke arah Murong Sishi di kursi. Bisakah sekteku memiliki master tingkat menengah? Ucap dari Tantai Xuanzong. Lapor kepada Master Sekte, Ruoxi dan Wang Lun keduanya hanya berada di master tingkat rendah. Ucap dari Murong Sishi dengan ekspresi malu di wajahnya. Mendengar itu, Tantai Xuanzong menggelengkan kepala dan berhenti berbicara. Ruoxi, Wang Lun, siapa yang akan pergi bertarung? Ucap dari Taois Murong Sishi memandang Gongsun Ruoxi dan Wang Lun. Wang Lun menunduk, tidak berani menatap langsung ke arah Murong Sishi. Guru, murid Anda ada di sini untuk bertarung, ucap dari Gongsun Ruoxi dan wajah Gongsun Ruoxi yang menakjubkan menunjukkan ekspresi serius dan penuh harapan. Dia telah membaca peralatan klasik dan memiliki banyak pengetahuan tentang bahan pemurnian peralatan.
dia yakin bahwa dia tidak lebih buruk dari Li Guiyi dan Yao Xin dalam membedakan bahan pemurnian peralatan. Pada saat ini, Gongsun Ruoxi tidak memberitahu Murong Sishi bahwa dia adalah master tingkat menengah, dan dia ingin mengejutkan gurunya. Oke, jangan mengecewakan guru, ucap dari Taois Murong Sishi menaruh harapan besar pada Gongsun Ruoxi. Meskipun dia tahu bahwa jika Tan Yun bermain, hasil permainannya tidak akan terlalu buruk, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Alasannya sederhana, Tan Yun adalah murid alkemia. Jika dia mewakili persenjataannya dalam kompetisi persenjataan, dia akan kehilangan muka tidak peduli apakah jika Tan Yun menang atau tidak, Shen Subing akan mengikuti Tan Yun, dan statusnya di hati Master Sekte akan meningkat. Dan pada saat itu, tidak ada keraguan bahwa Taois Murong akan menjadi objek ejekan seluruh Huang Fu Sengsong. Guru murid patuh, ucap dari Gongsun Ruoxi menjawab, dan melangkah ke tengah platform tinggi, berdiri bersama Li Guiyi dan Yao Xin pada jarak 2 meter. Suge Yu melirik mereka bertiga dan menjelaskan, pertama, penguasa istana akan memberikan 30 pertanyaan, kemudian penguasa Ruyan akan memberikan 20 pertanyaan, dan penguasa Tantai akan memberikan 10 pertanyaan. Baiklah, Tuan Istana ini akan segera dimulai. Murid, junior sudah siap. Li Guiyi dan ketiganya berkata serempak, menatap tajam ke tangan kanan Suge Yu yang mengenakan cincin penyimpanannya. Oke, penilaian secara resmi dimulai. Cincin penyimpanan Suge Yu memancarkan cahaya hitam, dan batu hitam seukuran kepalan tangan muncul. Millennium Wuchen Iron, atribut air. Gongsun Ruoxi menjawab pertanyaan itu terlebih dahulu. Tantai Xuanzong, yang pada awalnya tidak memiliki harapan, menatap Gongsun Ruoxi dengan kejutan di matanya. Mata indah Taois Murong Sishi mengungkapkan kegembiraan. Jawaban Gongsun Ruoxi benar, Huang Fu Sengsong akan mendapatkan 10 poin. Setelah Suge Yu mengumumkan dengan nada tenang, dia menyingkirkan besi Wuchen yang berusia 1000 tahun, dan kemudian sebuah batu ungu hitam muncul di tangannya. Zisuan Tisi, 800 tahun, atribut bumi. Batu besi Zisuan, atribut bumi, 800. Setelah Gongsun Ruoxi menjawab, Li Guiyi masih kehilangan kata, tahun. Jelas, Gongsun Ruoxi reaksinya kecepatannya setengah lebih cepat dari Li Guiyi, yang merupakan master pengrajin tingkat tinggi. Di sisi lain, Yao Xin dari Sekte Abadi-Abadi terlihat sedikit tidak sabar. Jawaban Gongsun Ruoxi benar, 10 poin lagi. Nada bicara Suge Yu sedikit bergejolak. Dalam beberapa saat berikutnya, Suge Yu mengajukan 28 pertanyaan lagi, dan dalam beberapa waktu kini Gongsun Ruoxi menjawab 30 soal dengan benar, dan membuat Sekte Huan Fu Sengsong mendapatkan 300 poin. Pada saat ini Li Guiyi sangat marah hingga kulit kepalanya mati rasa dan wajahnya merah, karena dia sedikit lebih lambat dari Gongsun Ruoxi setiap saat. Dan ekspresi tenang di wajah Suge Yu telah digantikan oleh sedikit kecemasan, karena melihat murid dari Sekte Huang Fu Sengsong telah kembali menghasilkan sosok yang menantang surga seperti Tan Yun, yang seorang diri membalikkan kekalahan divisi Pil, dan sekarang, divisi artefak Sekte Huang Fu Sengsong, juga memiliki orang seperti Gongsun Ruoxi, jadi Suge Yu sangat cemas. Suge Yu kini kembali ke tempat duduknya dan sangat khawatir. Tantai Xuanzong tidak bisa menahan tawa, menatap Gongsun Ruoxi dengan persetujuan yang dalam di matanya. Wajah Ruyan Wuji sedikit membiru, dia bangkit dan mendatangi Gongsun Ruoxi dan yang lainnya, menarik napas dalam-dalam dan berkata, kompetisi berlanjut. Gongsun Ruoxi masih mengambil semua jawaban, oke. Bagaimana ini mungkin? Yao Xin, yang berkompetisi di panggung yang sama, dengan postur Miaoman, sering gemetar, wajahnya memucat. Kenapa dia selalu sedikit lebih cepat dariku, ucap dari Li Guiyi yang menerima pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Li Guiyi adalah pemimpin para murid di Sekte Jiwa Abadi, dan dia berpikir ia akan pantas mendapat tempat pertama. Li Guiyi sama seperti Zhong Wuxiao, dia menyukai seni sejak dia masih kecil. Karena itu, dia bekerja lebih keras dan lebih keras daripada rekan-rekannya, dan akhirnya raih prestasi hari ini. Li Guiyi awalnya berpikir bahwa putaran pertama dan kedua akan menjadi waktu untuk dia akan bersinar, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan ditekan sampai mati oleh master tingkat rendah Huang Fu Sengsong. Dia seperti ikan yang terdampar di pantai,
dia dengan jelas melihat laut di depannya, tetapi dia merasa tidak berdaya, tidak dapat menembus belenggu dan kembali ke laut untuk menyerap oksigen untuk bertahan hidup. Mengapa kamu begitu marah? Kamu tidak pandai belajar, dan kamu masih muntah darah di sini, apakah kamu tidak malu? Ucap dari Sugeyu. Murid tahu apa yang salah, ucap dari Li Guiyi berlutut di tanah, terdiam seperti jangkrik. Titik. Lalu setelah itu Tantai Xuanzong bangkit sambil tersenyum dan mendatangi Gongsun Ruoxi dan mereka bertiga, Ruoxi, masih ada 10 pertanyaan terakhir, kamu harus bekerja keras, ucap dari Tantai Xuanzong. Baik murid, melakukan yang terbaik, ucap dari Gongsun Ruoxi merasa tersanjung. Ketika Li Gui berada di belakangnya, Tantai Xuanzong berturut-turut mengeluarkan 10 jenis bahan pemurnian dan menggunakannya sebagai pertanyaan untuk penilaian 3 orang. Melihat ke arah Gongsun Ruoxi kini membuat Taois Murong Sishi dan bahkan para murid Huang Fu Shengzong senang karena Gongsun Ruoxi masih dengan tenang menjawab semua jawaban yang benar. Lalu setelah permainan itu selesai, Ruyan Wuji menarik napas dalam-dalam dan mengumumkan, hingga saat ini, kompetisi artefak Huang Fu Shengzong memiliki skor total 910 poin, dan berada di tingkat pertama. Istana Jiwa Abadi memiliki 830 poin, sementara peringkat kedua. Sekte Abadi-Abadi 780 poin, peringkat ketiga. Dan selanjutnya, kita akan mengadakan permainan terakhir di babak pertama, di mana harta karun diidentifikasi dan dijawab. Penjawab harus memberitahu peringkat dan atribut senjata ajaib, 10 poin akan diberikan untuk orang yang menjawab pertanyaan dengan benar, dan pengurangan akan dikurangi untuk pertanyaan yang salah 50 poin. Setelah itu, Gongsun Ruoxi masih mewakili Huang Fu Shengzong, Li Guiyi di Sekte Jiwa Abadi, Yao Xin di Sekte Abadi-Abadi. Pada saat berikutnya, Sugeyu berturut-turut mengeluarkan semua jenis alat spiritual dan senjata sihir berkualitas tinggi, dan meminta Gongsun Ruoxi dan ketiganya untuk menjawabnya. Namun, yang membuat Sugeyu marah adalah Gongsun Ruoxi selangkah demi selangkah di depan Li Guiyi, mencetak 300 poin lagi. Dan lalu Ruyan Wuji mengeluarkan 20 jenis senjata sihir yang sudah jadi dengan wajah marah. Bayi kecil, kamu sama sekali bukan master tingkat rendah. Ucap dari Ruyan Wuji dengan suara rendah. Tuan Sekte Ruyan, apakah junior ini ada hubungannya denganmu? Ucap dari Gongsun Ruoxi berkata dengan dingin. Satu kalimat dari Gongsun Ruoxi membuat Ruyan Wuji hampir sangat kesal. Hahaha, Master Sekte Ruyan sangat marah, ucap dari Tantai Xuanzong berkata dengan anggun. Ruyan Wuji mendengus dingin, ini baru saja game pertama. Game terakhirlah yang akan menentukan level keseluruhan dari para murid artefak. Pada saat itu, saya ingin melihat apakah Anda masih bisa tertawa, ucap dari Ruyan Wuji. Mendengar itu Tantai Xuanzong hanya tersenyum, memandang Gongsun Ruoxi dan berkata, jika Master Sekte ini menebak dengan benar, Anda seharusnya bukan Master tingkat rendah, tetapi Master tingkat tinggi, kan, ucap dari Tantai Xuanzong. Kali ini, termasuk Tan Yun, semua orang percaya bahwa Gongsun Ruoxi mengalahkan Li Guiyi, dan mengira dia adalah master tingkat tinggi. Namun, jawaban Gongsun Ruoxi membuat Tantai Xuanzong dan yang lainnya terkejut. Lapor kepada Master Sekte, muridnya memang bukan master pengrajin tingkat rendah. Gongsun Ruoxi membungkuk, memandang Taois Murong Sishi, dan berkata, Tuan Sekte, murid ini ingin mengejutkan guruku, jadi aku tidak mengungkapkannya. Keahlian yang sebenarnya dalam pengerjaan murid ini adalah master tingkat menengah. Mendengar ini, Taois Murong Sishi meneteskan air mata kegembiraan ketika dia melihat bahwa murid kesayangannya telah dipromosikan menjadi master tingkat menengah. Tantai Xuanzong penuh pujian, ya, potensinya tidak terbatas. Anda benar-benar menggunakan kekuatan master pengrajin tingkat menengah untuk sepenuhnya mengalahkan yang kuat di babak kedua. Huang Fu Shengzong saya memiliki Tan Yun di divisi alkimia Tan Yun, dan saya memiliki Mu di divisi artefak. Ini benar-benar berkah. Tantai Xuanzong tertawa dan menatap Gongsun Ruoxi dengan ekspresi serius. Di babak pertama dan ketiga, masih ada 10 pertanyaan penilaian terakhir yang tersisa. Jika Anda mencetak semuanya, dan setelah tiba di sekte, ada banyak hadiah menantimu, ucap dari Tantai Xuanzong. Murid ini berterima kasih kepada Master Sekte,
Dan murid ini harus bekerja lebih keras, ucap dari Gongsun Ruoxi. Setelah itu, Tantai Xuanzong mengeluarkan 10 senjata ajaib. Gongsun Ruoxi kini akhirnya bisa memenuhi harapan publik, dan semua soal dalam sekejap berhasil dijawab dengan benar. Tantai Xuanzong berkata dengan penuh semangat, Tuan Sekte ini mengumumkan bahwa pada permainan ketiga, di babak pertama, Sekte Jiwa Abadi dan Sekte Abadi-Abadi tidak mencetak gol. Dan saya, Huang Fushengzong Gongsun Ruoxi, menjawab 60 pertanyaan, semuanya benar, 600 poin. Pada akhir game pertama, Huang Fushengzong telah mengumpulkan 1510 poin, berada di peringkat pertama. Sekte Jiwa Abadi memiliki 830 poin, sementara kedua. Sekte Abadi-Abadi memiliki 780 poin, yang terakhir. Ucap dari Tantai Xuanzong dengan gembira. Ruyan Wuji bangkit dari tempat duduknya, mengambil napas dalam-dalam, dan mengumumkan aturan untuk kompetisi kedua operasi peralatan. Game kedua dibagi menjadi 2 set. Dalam permainan ini, 3 sekte, masing-masing mengirim 50 murid untuk mengidentifikasi harta dan memperbaiki bahan utama dan atribut dari alat spiritual berkualitas tinggi. Bahan utama mengacu pada jenis bahan pemurnian apa yang digunakan untuk membuat tubuh pedang embrio pedang. 20 poin diberikan untuk jawaban yang benar, dan 20 poin dikurangi untuk jawaban yang salah. Aturannya sama seperti di game sebelumnya. Tan Yun tidak perlu memikirkannya, dia juga tahu bahwa Huang Fushengzong akan kalah telak dalam permainan ini. Dia menilai di babak pertama dari game pertama seni peralatan bahwa tingkat keseluruhan sekte dalam Huang Fushengzong lebih dari 1,5 bintang lebih buruk daripada Sekte Abadi-Abadi dan Sekte Jiwa Abadi. Di babak pertama permainan, Huang Fushengzong memiliki 50 orang untuk mengidentifikasi atribut dan nilai senjata ajaib. Apa hasilnya? Hanya 16 orang yang menjawab dengan benar. Terlebih lagi, sekarang, tidak hanya untuk menentukan atribut, tetapi juga untuk secara akurat mengatakan bahan untuk menyempurnakan embrio pedang, kesulitan ini jauh lebih sulit daripada game pertama. Setelah beberapa saat berikutnya Tantai Xuanzong mengeluarkan pedang terbang senjata roh berkualitas tinggi berwarna merah darah, dan membiarkan para murid artefak mengidentifikasinya. Ada 50 orang di Sekte Jiwa Abadi, 43 orang di antaranya menjawab dengan benar dan mendapat 860 poin, dikurangi 140 poin dikurangi 7 orang yang menjawab salah. Game ini mencetak 720 poin, ditambah game pertama mencetak 830 poin, skor kumulatif adalah sebagai setinggi 1550 poin. Sugeyu mengeluarkan pedang terbang senjata spiritual biru berkualitas tinggi dan membiarkan 50 murid dari Sekte Abadi-Abadi mengidentifikasinya. Akibatnya, 40 orang dari Sekte Abadi-Abadi mendapat 800 poin, dan kemudian 200 poin dikurangi dari 10 orang yang menjawab salah. Game ini mencetak 600 poin, ditambah 780 poin yang dicetak di game pertama, dan skor kumulatif adalah 1380 poin. Di sisi lain, Ruyan Wuji memberi 50 murid Huang Fushengzong persoalan, hasil penilaian senjata spiritual. Itu sangat mengerikan. Huang Fushengzong hanya memiliki 14 orang yang menjawab dengan benar, termasuk Gongsun Ruoxi dan Wang Lun, dan mencetak poin 280. Selain 1510 poin yang diperoleh di babak pertama, setelah dikurangi 720 poin dikurangi 36 orang yang menjawab salah, skor kumulatif hanya 790 poin. Pada saat ini di game kedua artefak ini telah berakhir, dan Sekte Jiwa Abadi untuk sementara menempati peringkat pertama dengan 1550 poin. Sekte Abadi-Abadi berada di peringkat kedua dengan 1380 poin. Huang Fushengzong berada di peringkat ketiga dengan 790 poin. Melihat hasil seperti itu, Tan Yun menutup matanya dan juga mengetahui bahwa di babak kedua tantangan pemilihan senjata berikutnya dan kompetisi pemurnian senjata ketiga, Huang Fushengzong akan bersaing dengan Sekte Jiwa Abadi dan Sekte Abadi-Abadi. Hasilnya, seperti yang diharapkan Tan Yun. Sesaat berikutnya, dalam tantangan pemetik game kedua, Li Guyi dari Istana Abadi Jiwa bermain dengan sempurna. Dengan kekuatan master tingkat tinggi, dia menantang tembok tinggi senjata yang dimuliakan, baris ketujuh dari ketiga lemari harta karun ajaib.
Harta karun kualitas terbaik. Dan tepatnya, atribut harta dan bahan utama pemurnian telah memenangkan 800 poin untuk Sekte Jiwa Abadi. Gongsun Ruoxi, pada tingkat master pengrajin tingkat menengah, juga dengan sempurna menantang pedang terbang harta karun kelas menengah di kabinet harta karun ajaib nomor 78 di baris ke-6 di tembok tinggi. Memenangkan 500 poin untuk Huang Fu Shengzong. Adapun Sekte Abadi-Abadi dan Ruoxi, Yao Xin, yang juga merupakan master tingkat menengah, bermain normal dan berhasil menantang nomor 159 di baris kelima. Gelang harta karun kelas rendah di lemari harta karun ajaib menerima 300 poin. Sekarang setelah dua kompetisi pertama selesai, Sekte Jiwa Abadi memimpin jauh di depan dengan 2.350 poin, Sekte Abadi-Abadi tertinggal dengan 1.880 poin, Huang Fu Shengzong hanya memiliki 1.090 poin. Tantai Xuanzong memiliki senyum masam. Dalam game ketiga ini, 3 sekte kuno masing-masing dimainkan 50 orang, dan setiap orang akan dinilai sesuai dengan senjata ajaib dengan tingkat berbeda yang disempurnakan oleh setiap orang. Akibatnya, Tantai Xuanzong sudah mengharapkan bahwa kompetisi seni artefak Huang Fu Shengzong akan kalah. Satu-satunya hal yang membuatnya bersyukur adalah dia memenangkan kompetisi tunggal dalam teknik alkimia. Dan ketika Ruyan Wuji mengumumkan hasil kompetisi artefak kedua dan hendak menjelaskan kompetisi artefak ketiga, ada tatapan licik di mata Tan Yun, dan dia membungkuk kepada Tantai Xuanzong dan berkata, "Master Sekte, ketika murid ini memulihkan di gunung kemarin, murid ini melemparkan giok harta keluarga ke dalam rumah, dan murid ini sekarang ingin mengambilnya," ucap dari Tan Yun. "Harta giok keluarga macam apa yang dimiliki Tan Yun?" gumam dari Tantai Xuanzong. Pada saat ini Tan Yun hanya ingin mengambil kesempatan untuk pergi dan mengambil Huohu di depan gunung Sekte Abadi-Abadi tanpa seorang pun menyadarinya. Huohu secara alami adalah pedang primordial atribut api milik Tan Yun, dan pada saat ini, Huohu telah disanjung oleh Sekte Abadi-Abadi sebagai pedang ilahi abadi. Pada saat ini Tan Yun tahu bahwa masih ada 70 hari sebelum kompetisi 4 seni berakhir, dan periode ini adalah waktu terbaik bagi Tan Yun untuk bertindak. Mendengar ini, Tantai Xuanzong berpikir bahwa Tan Yun telah menyinggung Ruyan Wuji, dan takut bahwa Tan Yun tidak dapat diprediksi dengan pergi sendirian, jadi dia melihat ke samping ke arah Sen Subing, dan berkata, "Subing, pergilah bersamanya," ucap dari Tantai Xuanzong. Sebelum Sen Subing sempat berbicara, Ruyan Wuji tiba-tiba berkata, "Tenang saja, jika aku membunuh Tan Yun, aku akan membunuhnya dengan cara elegan," ucap dari Ruyan Wuji. Mendengar itu, Tan Yun kemudian berkata, "Generasi muda datang ke sekte Anda untuk berpartisipasi dalam kompetisi alkimia. Jika generasi muda meninggal di sekte Anda tanpa menyadarinya, dan jika masalah ini menyebar, sekte Anda akan benar-benar hancur," ucap dari Tan Yun. Lalu setelah itu, Tan Yun membungkuk ke arah Tantai Xuanzong dan berkata, "Kepala sekte, aku akan pergi sendiri saja, dan tenang saja murid ini akan baik-baik saja," ucap dari Tan Yun. "Oke, tapi setelah itu, kamu harus cepat kembali dengan aman," ucap dari Tantai Xuanzong. Lalu setelah itu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.